senang sekali Metro Plus kembali menyapa Anda. Tentunya kami bersiap dengan berbagai informasi dan perbincangan bernilai plus bersama saya, Jason Sambo. Pemirsa, mungkin Anda seringkali mendengar istilah angin duduk. Banyak orang yang mengklasifikasikannya sebagai penyakit masuk angin dan akhirnya dibiarkan. Namun kalau dibiarkan dan tidak mendapatkan penanganan yang tepat, justru bisa berujung fatal atau bahkan kematian. Lantas sebenarnya apa itu angin duduk dan seberapa harus kita waspada terhadap angin duduk ini? Kita akan bahasnya hari ini bersama dengan Dr. Lola Kamal dan juga Dr. Baika. Halo dokter. Hai Jason. Selamat datang di Metro Plus. Hai. Luar biasa ya. Dokter, tadi saya berbicara terkait dengan angin duduk. Ini banyak orang persepsinya macam-macam. Ada yang bilang masuk angin lah, ada berbagai mitos lah di masyarakat. Tapi sebenarnya apa sih angin duduk itu, dokter? Kalau kita bicara angin duduk di medis, sebetulnya nggak ada kata-kata angin duduk ya. Kita nggak akan pernah punya diagnosa yang judulnya itu angin duduk. Tapi kalau kita kumpul-kumpulkan dan ceritanya seperti apa, sebetulnya itu mengarah ke keadaan medis yang namanya angina. Jadi sakit di dada yang dirasakan itu karena memang otot jantung itu kekurangan pasokan oksigen. Pasokan oksigennya itu karena apa dia sampai berkurang? Karena memang aliran darah ke arah jantung ya lewat kardiovaskular di sana ya, dia nanti akan berkurang. Permasalahannya nanti banyak kita bicarakan. Tapi pada dasarnya kita mesti mengerti bahwa angin duduk bukan penyakit. Angin duduk sendiri itu adalah gejala yang larinya, namanya disebut angina, yang larinya ke arah serangan jantung sebetulnya. Jadi memang tidak bisa dibiarkan, apalagi kalau sampai kerokan dulu gitu. Jadi kalau memang sekali dua kali kejadian, kita sudah harus cari pertolongan. Jadi ini arahnya ke serangan jantung begitu ya, dokter ya? Oke. Gejala-gejalanya apa sih biasanya, dokter Boyke, orang-orang yang angina ini sebenarnya seperti apa? Ya, karena tadi dikatakan oleh Lula bahwa ada penyumbatan pembuluh darah ke jantung, ya mungkin akibat kekentalan darah, mungkin juga akibat adanya plak yang lepas dan sebagainya, di aterosklerosis. Nah biasanya gejalanya adalah nyeri dada yang menjalar, itu yang khas sekali. Tapi gejala itu paling cuma 30-40%. Umum sekali ya dokter ya. Gejala-gejala yang lainnya seperti mual, kadang-kadang orang mengaitkannya dengan mah, nyeri di punduk, ini sih masuk angin, kunang-kunang, oh ini karena kecapean, kemudian muntah dan sebagainya. Padahal ini adalah tanda serangan jantung. Tapi karena saking tidak khasnya dan bisa tertukar dengan penyakit-penyakit yang lain, makanya kita harus waspada. Seperti kata Lula tadi, kalau telat kita membawa ke dokter, maka biasanya dia bisa sampai meninggal. Ini faktor risikonya apa dok yang membuat seseorang punya potensi besar terkena angin atau yang tadi serangan jantung tadi dok? Jadi penyebabnya adalah darah yang kental tadi ya. Darah yang kental itu karena hiperkolesterol bisa ya, ada plak-plak, aterosklerosis, kemudian induk dari berbagai macam penyakit itu seperti gula atau diabetes. Nah itu juga gula itu kan akibatnya kan terjadi plak dan sebagainya, itu mengakibatkan penyumbatan ya. Nah kemudian dari situ hipertensi juga bisa berpengaruh ke sana. Iya. Tapi ini yang berpotensi terkena angina ini atau serangan jantung ini siapa sih dok? Apakah yang muda-muda pun juga punya potensi besar dokter? Sebetulnya sih kalau udah ngomong gitu, kita bicaranya adalah semua orang yang pola hidupnya tidak terlalu manis ya, tidak terlalu sehat. Jadi harusnya sih usia itu menambah faktor resiko. Kalau sekarang kita ngomongin usia, kamu yang paling muda kan di sini. Biasanya kamu paling sedikit dong kemungkinannya. Tapi bisa nggak? Tapi nggak begitu karena dalam kehidupan yang sekarang pola hidup kita yang memang berantakan. Pada dasarnya sekarang anak-anak muda aja kita bisa lihat bahwa pola hidupnya mereka tidak terlalu sehat. Beda dengan zaman Dr. Boyke muda atau zaman saya muda. Walaupun yang namanya usia itu pegang peranan, harusnya ya makin tinggi usianya nih, makin tinggi faktor resikonya. Jadi kalau kamu bicara ya pasti ngomongin pola hidup sehat lagi. Pola hidup sehat balik lagi ya, dari mulai pola makan, istirahat, olahraga, sama stress management. Tapi kalau misalnya orang yang sudah terkena, walaupun misalnya sudah berusaha menyeimbangkan pola hidup sehat, tapi ujung-ujungnya terkena angina ini, apa yang harus dilakukan? Waktu kita terkena angina, ada yang namanya angin duduk atau apalah yang kita rasakan gejala yang disebutkan sama Dr. Boyke tadi, yang pertama kali dipikir kepala adalah bukan yang paling ringan, tapi yang paling berat dulu. Kenapa? Supaya kita nggak salah langkah.
kemudian apa yang kita kerjakan? Langsung ke rumah sakit terdekat. Nah, itu yang paling Saya selalu bilang gitu. Kalau bisa nih, pemirsa di rumah barangkali ya mesti tahu rumah sakit terdekat dari rumah saya yang bisa menangani permasalahan jantung yang mana. Yang sekarang waktu itu memegang peranan penting. Jadi begitu ada kejadian, langsung cari pertolongan yang benar. Sekarang sih kalau yang bicara di dunia modern ini juga banyak pilihan sebetulnya. Apalagi dok selain obat-obatan? Teknologi juga pegang peranan penting. Salah satunya adalah teknologi laser yang bisa membantu juga. Salah satunya dia bisa mengencerkan darah kita. Iya, jadi pada dasarnya teknologi laser ini pertama dia bisa mengurai ya benang-benang fibrin, jadi namanya fibrinolisis. Atau dia juga bisa menghambat ngumpulnya nih trombosit yang bisa menggumpal. Itu namanya adalah agregasi trombosit. Dia bisa menghambat itu. Jadi dengan si laser ini kita bisa mengencerkan darah. Apalagi banyak lagi, dari mulai kolesterol bisa dikurangi, gula bisa dikurangi. Kemudian ada itu juga, ada berpengaruh ke sana ya dok ya. Yang namanya mekanisme nitrik oxide.